Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 2 yaitu kelompok Coding Cafe akan menjelaskan tentang hasil program rancangan UAS kami. Nah, pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Nurhaliza sebagai moderator dan rekan saya Aini Setia Rahmalita dan Intan Efrin Buci. Pada bagian pertama ini akan saya mulai untuk menjelaskannya. Nah, pada line pertama ada include conio. Include conio sendiri memiliki pengertian untuk menghasilkan gauge. Kemudian pada line kedua yaitu include iostream, yaitu berfungsi untuk menghasilkan chain, code, dan NGL. Kemudian untuk include chstring yaitu untuk mengelola string atau data teks. Pada include variabel CPP merupakan include untuk memanggil fungsi dari variabel CPP. Kemudian include input CPP untuk memanggil fungsi dari input CPP. Dan include sorting yaitu untuk memanggil fungsi sorting dan include searching untuk memanggil fungsi searching. Nah, include variabel, input, sorting, dan searching ini merupakan bagian program modular yang mana digunakan untuk menghubungkan semua file. Nah, pada bagian line 9 sampai dengan 10 ada integer main. Integer main itu sendiri adalah merupakan fungsi utama dari sebuah program. Pada integer main ini terdapat berbagai fungsi panggilan dari masing-masing fungsi yang ada, yaitu fungsi input data, sorting, dan searching. Nah, untuk penjelasan variabel akan dilanjutkan oleh Intan Efrin Buci. Kepada Intan dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan variabel. Nah, seperti yang kita lihat pada line pertama terdapat struct, di mana struct ini merupakan kumpulan beberapa variabel dengan tipe data yang dibungkus dalam satu variabel. Nah, struct pada kelompok kami adalah coding underscore cafe. Nah, pada struct coding underscore cafe ini terdapat dua jenis tipe data. Yang pertama yaitu tipe data char dan yang kedua yaitu tipe data integer. Tipe data char adalah tipe data untuk karakter dan integer adalah tipe data yang mempresentasikan angka atau bilangan bulat. Contohnya seperti yang terdapat pada line 3 sampai dengan line 21. Nah, selanjutnya pada line 25 sampai dengan line 32, ini merupakan bagian dari sorting yang memakai integer tukar atau CC yang dimana artinya adalah perulangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aini Septia Rahmalita. Baiklah, terima kasih kepada Intan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi input data. Nah, di sini dapat kita lihat pada line 1 terdapat using namespace std di mana fungsi ini digunakan sebagai sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang terkait untuk kerangka yang sama yang berkaitan dengan std. Fungsi ini juga digunakan untuk meminimalisir kesalahan akibat tidak dikenalnya fungsi code atau chain apabila dalam penulisan secara langsung. Selanjutnya dapat dilihat pada line 3 itu ada void, di mana void ini merupakan fungsi yang terkait di dalam atau yang terdapat di dalam dev C++. Nah, void ini juga disebut sebagai prosedur. Kemudian di dalam void input data, kami menggunakan dua buah tipe data, yaitu char X dan integer U. Di mana di dalam char X terdapat beberapa variabel, yaitu KD pilihan 1, KD pilihan 2, KD pilihan 3, KD masuk, menu 1 dengan panjang 30, menu 2 dengan panjang 30, dan menu 3 dengan panjang 30. Kemudian, di dalam integer U itu terdapat beberapa variabel juga, yaitu harga satuan, harga menu 1, harga menu 2, harga menu 3, jumlah makanan, total harga, total bayar, dan uang kembalian. Kemudian dapat kita lihat pada line 7 itu terdapat fungsi awal, di mana fungsi awal ini digunakan untuk kembali ke menu awal proses transaksi. Kemudian, pada line 8 sampai line 20 itu terdapat input pilihan menu, di mana di dalam program ini kami menyediakan 3 pilihan menu, yaitu menu paket, menu makanan, dan menu minuman. Dan pada masing-masing menu juga tersedia kode pilihan. Misalnya untuk kode 1 itu ada menu paket, kode 2 ada menu makanan, dan kode 3 ada menu minuman. Selanjutnya, pada line 23 sampai line
36 itu terdapat input paket. Nah, di sini di dalam input jenis paket terdapat spesifikasi dari jenis paket itu sendiri, seperti paket hemat, paket double, dan paket triple. Kemudian ada input jenis makanan dengan spesifikasi dari jenis makanan itu sendiri, seperti makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Kemudian ada input jenis minuman dengan spesifikasi dari jenis minuman itu sendiri, seperti aneka jus, aneka soda, dan aneka kopi. Nah, di dalam program kami ini, kami menyediakan beberapa variabel, yaitu KD pilihan 1, KD pilihan 2, dan KD pilihan 3, di mana di setiap KD-nya kami menggunakan fungsi switch, yang mana fungsi switch ini digunakan untuk penyeleksian percabangan cache. Nah, pada setiap cache, pada masing-masing variabel, kami menyediakan beberapa cache, yaitu cache 1, cache 2, dan cache 3. Yang mana di masing-masing cache terdapat pilihan menu dan harga yang berbeda-beda. Begitu juga dengan KD pilihan 2 dan KD pilihan 3. Kemudian, pada setiap cache, pada masing-masing KD pilihan, kami menggunakan fungsi start copy, di mana fungsi start copy ini digunakan untuk mengcopy string dari variabel ke variabel lainnya. Selanjutnya, pada line 155 sampai line 165, itu terdapat input silahkan pilih, di mana di dalam input silahkan pilih ini kami menyediakan 3 pilihan, yaitu menu 1, menu 2, dan menu 3. Di mana pada masing-masing menu terdapat harga masing-masing menu, di mana pada saat kita memilih menu 1, maka harga yang akan keluar adalah harga berdasarkan menu 1. Kemudian dapat dilihat pada line 178 sampai line 196, itu terdapat input silahkan pesan dan bayar di sini. Di mana di dalam input silahkan pesan dan bayar di sini itu terdapat input harga satuan. Yang mana input harga satuan ini akan mengoutputkan harga satuan dari menu yang telah kita pilih tadi. Kemudian pada line 183 itu terdapat input jumlah pesanan. Di mana di sini kita akan memasukkan berapa jumlah atau berapa banyak pesanan yang ingin kita pesan. Kemudian pada line 187 itu terdapat input total harga, di mana di dalam input total harga ini akan mengoutputkan hasil dari jumlah makanan dikali dengan harga satuan. Kemudian pada line 188 terdapat input total bayar, di mana di dalam input total bayar ini kita akan memasukkan berapa jumlah atau nominal uang yang ingin kita bayarkan. Kemudian pada line 191 itu terdapat input kembalian, di mana di dalam input kembalian ini akan mengoutputkan hasil dari total bayar dikurang dengan total harga. Kemudian dapat dilihat pada line 199 sampai line 208 kami menggunakan counter di masing-masing variabel program, di mana counter ini merupakan fungsi perulangan, kemudian CC ini merupakan variabel dari program, yaitu coding cafe. Selanjutnya pada line 210 sampai line 218 itu ada fungsi gets, yang mana apabila kita ingin mengulangi proses transaksi, kita bisa memilih Y atau Ya, maka otomatis kita akan kembali ke menu awal proses pemesanan atau proses transaksi. Sebaliknya, apabila kita tidak ingin melanjutkan atau tidak ingin mengulangi proses transaksi, kita bisa memilih T atau tidak. Sekian dari saya. Untuk fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurhaliza. Kepada Nurhaliza dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Aini. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari fungsi sorting. Nah, pada line pertama kita menggunakan void sorting untuk mempermudah saat pemanggilannya. Nah, pada line kedua yaitu code tampilkan semua data yang belum terurut. Nah, pada bagian line 3 sampai dengan line 11, ini merupakan bagian yang akan kita sorting. Nah, jadi dalam penyortingan program kami akan menampilkan data pembeli keberapa, pilihan menu, jumlah pesanan, total harga, total bayar, dan uang kembalian. Nah, untuk penyortingannya, di sini kami menggunakan algoritma bubble sort yang akan menyorting dari jumlah pesanan berdasarkan yang terkecil. Nah, pada line 27 sampai dengan line 36, ini merupakan tampilan data yang sudah terurut. Tampilan data di sini menampilkan data pembeli yang keberapa, pilihan menu, jumlah pesanan, total harga, total bayar, dan uang kembalian berdasarkan urutan jumlah pesanan yang terkecil. Nah, selanjutnya bagian searching akan dijelaskan oleh rekan saya, Intan Efrin Lucik. Pada Intan dipersilakan.
Baiklah, saya akan menjelaskan bagian searching. Nah, pada line pertama, alias line 1 sampai dengan line 17 adalah fungsi output dan input untuk menampilkan searching. Nah, pada line 6, count ini merupakan fungsi output dengan kita memasukkan data pesanan yang akan dicari. Nah, maka fungsi chain atau masukannya seperti yang terdapat pada line 7, data yang terbaca yaitu data pesanan, seperti yang telah diinputkan pada program tersebut. Yaitu dengan menggunakan fungsi perulangan, di mana kondisinya jika pesanan yang dicari yaitu berdasarkan dengan jumlah pesanan. Lanjut pada line 8 sampai dengan line 16 merupakan hasil keluaran atau output dari jumlah pesanan yang kita cari, seperti pilihan menu, pilihan jumlah pesanan, total harga, total bayar, dan uang kembalian. Data yang kita cari tersebut keluar sesuai dengan jumlah pesanan yang akan dicari. Lalu pada line 19 sampai dengan 27 terdapat fungsi get, di mana kita bisa mengulangi fungsi searching yaitu dengan memilih Y atau ya, dan jika ingin mengakhiri fungsi searching dapat dengan memilih T atau tidak. Sekian, saya kembalikan kepada Nurhaliza. Baiklah, terima kasih kepada Intan. Nah, selanjutnya kami akan menjalankan program dari rancangan kami. Nah, ini adalah tampilan dari rancangan program kami. Nah, di sini akan menampilkan selamat datang di Coding Cafe. Nah, ini ada pilihan menu di dalam program kami, yaitu ada paket, makanan, dan minuman. Untuk bisa mengakses ini, kita bisa memasukkan nomor pilihan atau kode, yaitu sesuai dengan pilihan menu, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, di sini saya akan memasukkan input 1. Kemudian di sini juga terdapat jenis paket, yaitu saya masukkan 1, kemudian 1 lagi. Nah, di sini jumlah pesanan akan saya masukkan sesuai dengan jumlah pesanan yang saya ingin pesan, yaitu 7. Nah, maka total harga yang harus saya bayar itu 245.000. Dan di sini akan saya bayar dengan harga 250.000. Maka akan memuat kembalian yaitu 5.000. Untuk melanjutkan transaksi lagi, kita tinggal mengklik ya atau Y. Nah, kemudian kita inputkan seperti di atas tadi. 2. Jumlah pesanan yang ingin saya pesan yaitu 2. Kemudian harga yang harus saya bayar yaitu 50.000. Nah, kembaliannya 0 karena uangnya sudah pas. Nah, untuk melanjutkan transaksi lagi, tinggal kita klik ya lagi. Seperti tadi, kita inputkan nomor pilihan yang kita mau. Jumlah pesanan 1. Harga yang harus dibayar 15.000. Nah, kembaliannya 2.000. Untuk mengakhiri transaksi, kita bisa mengklik tidak atau T. Nah, ini adalah tampilan semua data yang belum terurut. Nah, jumlah pesanannya di sini masih yang terbesar, yaitu 7, 2, dan 1. Nah, sedangkan yang di bawah yaitu tampilan semua data yang sudah terurut. Tampilan semua data yang sudah terurut ini sudah terurut dari yang terkecil, yaitu jumlah pesanannya 1, jumlah pesanan 2, jumlah pesanan 7. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari data berdasarkan jumlah pesanan. Yang ingin kita cari misalnya 2. Jumlah pesanan 2. Maka yang keluar adalah jumlah pesanan 2. Pilihan menu 2, jumlah pesanan 2, total harga 50, total bayar 50, dan kembaliannya Rp0. Untuk mencari lagi, kita tinggal klik ya atau Y. Nah, kita masukkan data yang ingin kita cari, yaitu misalnya jumlah pesanan ke-7. Nah, maka akan tampil pilihan menu 1, jumlah pesanan 7, total harga 245.000, total bayar 250.000, dan uang kembaliannya adalah 5.000. Nah, untuk mengakhiri programnya, program pencariannya tinggal kita klik tidak, dan program pada rancangan UAS kami sudah selesai.
Cukup sekian hasil penjelasan dari kelompok 2, yaitu dari kelompok Coding Cafe. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.